Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rohmah MPD di kelas 7 PGSD A2. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Safira Andestariana Kusirano Putri, 2. Ilman Hanafi Destian, 3. Mareta Ervila Rosita Dewi, 4. Ahmad Wildan Wahza, 5. Avelia Ayu Dia Lestari. Materi kali ini yaitu kode etik guru dalam bertindak. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, etika kerja. Kedua, etos kerja. Yang ketiga, loyalitas kerja. Yang keempat, kode etik guru. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu etika kerja. Menurut Keraf tahun 2001 terdapat 2 pengertian etika. Pertama, secara etimologis, kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Kedua, etika adalah hal yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada sesuatu masyarakat atau bagiannya. Etika kerja umumnya diidentikan dengan etos kerja. Andreas Hereford dalam Archandal tahun 2010 menjelaskan bahwa etika merupakan teori, sedangkan etos merupakan praktek, perilaku atau budaya kerja seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi etika kerja. Ada beberapa fungsi etika kerja. Yang pertama yaitu 1. Dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Lalu yang kedua, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang ketiga, digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. Yang keempat, digunakan untuk menolong sebuah pendirian. Yang kelima, digunakan untuk membedakan nama yang mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak dapat dirubah. Lalu yang keenam, digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. Yang ketujuh, menggunakan nalar untuk menjadikan pijakan, bukan menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Yang kedelapan, menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akarnya. Selanjutnya, ada manfaat etika kerja. Yang pertama, dapat memberi rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, dapat dijadikan pedoman. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Lalu yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketujuh, dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. Yang kedelapan, melindungi hak-hak anggota dan pekerja serta dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Pembahasan yang kedua yaitu etos kerja. Secara etimologis, etos berasal dari bahasa Yunani etos yang berarti karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara tindakan ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Menurut Sinamo tahun 2011 nomor 15, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pandangan paradigma kerja yang integral. Menurut Usman Peli tahun 1992 nomor 12, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Menurut Anaroga tahun 1992 nomor 29, etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan, dan bertindak dalam bekerja dengan kemauan organisasi, instansi, maupun perusahaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Berikutnya yaitu ciri-ciri etos kerja. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership.
Yang kedua, selalu berhitung waktu. Ketiga, menghargai waktu. 4, dia tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan atau positif improvement. Yang kelima, hidup berhemat dan efisien. 6, memiliki jiwa wiraswasta atau entrepreneurship. Yang ketujuh, memiliki insting bertanding dan bersaing. Yang kedelapan, keinginan untuk mandiri atau independen. Yang kesembilan, haus untuk memiliki sifat keilmuan. Yang 10, berwawasan makro universal. 11, memperhatikan kesehatan dan gizi. 12, ulet dan pantang menyerah. 13, berorientasi pada produktivitas. 14, memperkaya jaringan silaturahmi. Selanjutnya yaitu tujuan dari etos kerja dalam Bukhari tahun 1994 nomor 74. Yang pertama yaitu mencari nafkah. Yang kedua, menjamin masa depan anak cucu. Yang ketiga, mendapatkan tempat di masyarakat. Yang keempat, menyatakan jati dirinya, pandangan-pandangan serta prinsip-prinsip yang ada pada dirinya. Selanjutnya yaitu fungsi etos kerja. Yang pertama, mendorong seseorang untuk bertindak. Etos kerja yang baik akan membuat seseorang menjadi lebih optimis dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, memberikan gairah untuk lebih baik. Maksudnya yaitu sebagian orang membutuhkan gairah untuk melakukan pekerjaan. Gairah tersebut tidak muncul begitu saja. Hal tersebut muncul tetapi karena adanya etos kerja yang baik di dalam diri seseorang. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja lebih. Maksudnya itu etos kerja akan sangat menentukan seseorang dalam mempertahankan eksistensi dirinya dengan memperbanyak pengalaman dan memanfaatkan berbagai kesempatan. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai loyalitas kerja. Kita berangkat pada pengertian loyalitas kerja ada 3 di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian loyalitas yaitu sebagai kepatuhan atau kesetiaan. Kemudian menurut Yusuf tahun 2010, loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan untuk setia dan berbakti baik itu pada pekerjaannya, kelompok, atasan maupun pada tempat kerjanya yang menyebabkan seseorang rela berkorban demi memuaskan pihak lain atau masyarakat. Dan menurut Surya tahun 2003, loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dan pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Nah, dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah kesediaan untuk menjalankan tugas perusahaan atau instansi secara penuh, kesadaran dan tanggung jawab sehingga tujuan perusahaan atau instansi tersebut berhasil maksimal. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengenai guru dengan loyalitas pekerjaannya. Guru yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya sudah barang tentu akan menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap pekerjaannya maupun motivasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan mencerminkan seorang guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Dan ada juga di sini kita akan membahas tentang aspek-aspek loyalitas, yaitu yang pertama taat pada peraturan. Jadi kita menginginkan suatu loyalitas ya kita harus taat kepada peraturan yang berlaku. Yang dimaksud taat pada peraturan yaitu peningkatan ketaatan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam pembinaan tenaga kerja dalam rangka peningkatan loyalitas kerja itu sendiri. Terus yang kedua, tanggung jawab. Karyawan yang mempunyai loyalitas yang tinggi, maka karyawan tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih baik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu sikap kerja. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki sikap kerja yang positif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja. Yang pertama, faktor rasional. Faktor ini menyangkut hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis seperti gaji, bonus, jenjang karir, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan lembaga kepada karyawannya. Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah faktor emosional.
menyangkut perasaan atau ekspresi diri, seperti pekerjaan yang menantang, lingkungan kerja yang mendukung, perasaan aman, pemimpin yang berkarisma, dan pekerjaan yang membanggakan. Itu akan menjadi faktor mempengaruhi loyalitas seseorang. Terus yang ketiga, faktor kepribadian dari pekerja tersebut atau kita nantinya sebagai guru, yaitu faktor ini menyangkut sifat, karakter, temperamen yang dimiliki oleh karyawan. Nah, menurut Suwardi tahun 2012 menyatakan bahwa guru memiliki komitmen tinggi akan menunjukkan loyalitas kerja yang dapat diketahui dari keseriusan guru dalam menunaikan tugas pokoknya. Semakin tinggi guru mempunyai loyalitas terhadap pekerjaannya, maka semakin baik pula kinerja yang akan dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, yang keempat, kode etik guru. Kode etik guru berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesi dan larang-larangannya. Tujuan kode etik guru ada 5. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Fungsi kode etik menurut Zanti dan Sahrun tahun 1992 ada 4. Yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang keempat, memberi arahan dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali, siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah teks Kode Etik Guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi
profesi guru Republik Indonesia sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for your attention. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.